mengulang sedikit materi kita yang sudah pernah kita pelajari di semester ini, yaitu tentang sudut antara dua buah vektor. Dua buah vektor selalu dapat membentuk sudut. Ya, hal ini dapat terjadi karena suatu vektor itu tidak tergantung dengan posisinya, tetapi tergantung dengan besar dan arahnya. Oke. Sebagai contoh di papan tulis ini, jika ada dua vektor yang saling berjauhan, ya, maka salah satunya dapat digeser sehingga titik awal kedua vektor itu menjadi berhimpit, ya. Jika sudah berhimpit titik awalnya, maka sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor itu dapat dilihat dengan mudah. Oke. Dengan kita geser, ya, sehingga vektor A ini berada di sini. Seperti itu ya. Oke, sehingga ini juga vektor A namanya, dan A dan B sudah berhimpit sehingga membentuk sebuah sudut. Kita misalkan sudutnya adalah alfa. Oke. Setelah itu, untuk mencari sudut antara dua buah vektor, di awal di beberapa pertemuan lalu kita sudah belajar bahwa dari sebuah perkalian skalar dua vektor, ya, A dan B jika dikalikan skalar, ya, maka hasil kali skalar dua buah vektor ini bisa, yang pertama, ya, yaitu komponen-komponennya A1 dikali B1 tambah A2 dikali B2 tambah A3 kali B3. Kita sedang membicarakan sebuah vektor di ruang dimensi 3, ya. Jadi ada 3 komponen. Nah, kemudian hasil kali skalar dua buah vektor tersebut, ya, sebagaimana yang pernah Bapak bilang, jika diketahui sudutnya, maka kita bisa mencari hasil kali skalarnya dengan menggunakan panjang A dikali panjang B dikalikan dengan kosinus sudutnya. Oke. Sehingga dari rumus yang kedua ini, ya, kita bisa cari bahwa kosinus sudutnya, ya, artinya sudut yang dibentuk antara dua buah vektor atau alfanya ini, ya, kosinus alfanya adalah panjang A dot B nya dibagi dengan panjang A kali panjang B. Oke, sehingga nanti kita akan jumpai beberapa soal yang ditanyakan berapakah sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Berarti maksudnya kita diminta untuk mencari alfanya ini besarnya berapa derajat, ya. Sehingga kita menggunakan formula ini, cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang. Kemudian sebelum kita lanjut ke contoh soal tentang sudut antara dua vektor, Bapak ingin mengulang kembali sedikit tentang sifat-sifat perkalian skalar dua buah vektor. Yang pertama adalah jika kita jumpai vektor A dikalikan dengan vektor A, ya, artinya dua buah kita mengalihkan vektor yang sama, A dikali A, vektor A dikali vektor A, maka sama dengan panjang A dikuadratkan, ya, panjang A kuadrat. Vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Oke. Yang kedua, sifat yang kedua berlaku sifat komutatif. Jadi kalau ada dua buah vektor A dot B, hasilnya akan sama dengan B dot A. Oke. Yang ketiga, berlaku sifat distributif. Artinya jika ada vektor A dikali vektor B tambah C, berarti sama dengan vektor A kali vektor B tambah vektor A kali vektor C. Sedangkan yang terakhir, perkalian dengan skalar, misalkan skalar N dikalikan dengan A dot B, maka sama dengan bisa 2, bisa N dikali vektor A kemudian dikali vektor B, atau A dikali N dikali vektor B. Seperti ini, ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal, ya. Perhatikan contoh soal di papan tulis ini. Sudut antara vektor A, di mana vektor A itu komponennya 206, dan vektor B komponennya min 652.
sudut antara vektor A dan vektor B adalah titik 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 ya. Kita cari. Oke, berarti dengan formula yang tadi sudah kita dapatkan, kosinus sudut yang dibentuk antara dua buah vektor adalah A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Oke, berarti misalkan sudut yang dibentuk kita sebut dengan alfa ya. Berarti ya, cos alfa itu sama dengan ini ya, A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Oke, A dot B nya seperti apa? A dot B nya masih ingat untuk yang atas, berarti kita kalikan komponen-komponennya ya. A dot B berarti A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Berarti langsung saja kita kerjakan di sini ya. A1 B1 berarti 2 dikali min 6. 2 dikali min 6 adalah min 12. 0 dikali 5 tambah 0 dikali 5 adalah 0 ya. Kemudian 6 dikali 2 adalah 12. Karena kita bisa melihat ya, karena di atas ini hasilnya 0 ya. Oke, ini hasilnya 0. Karena 0 dibagi suatu bilangan, maka hasilnya pasti sama dengan 0. Oke, jelas? Kemudian didapat cos alfa sama dengan 0. Berarti sudutnya ya, masih ingat dengan trigonometri kosinus yang bernilai 0, maka alfanya sama dengan 90 derajat. Oke? Sehingga sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yang kedua. Diketahui panjang P 6, panjang vektor Q 10, dan panjang P min Q sama dengan 2 akar 19. Tentukan sudut yang dibentuk P dan Q. Misal yang ditanyakan itu tadi kan sudut antara P dan Q ya. Misalkan sudutnya itu kita sebut dengan alfa ya. Nah, yang diketahui adalah panjang P min Q. Jadi yang diketahui P min Q. Nah, P min Q ini ya, jika kita memanfaatkan sifat yang pertama, panjang vektor, di mana dua buah vektor yang sama dikalikan maka didapat panjang kuadratnya ya. Maka kalau misalkan Bapak tulis P min Q kuadrat ya. Oke, perhatikan sifat ini ya. Maka P min Q kuadrat ini sama dengan vektor dari P min Q ya dikalikan P min Q. Oke, sampai sini jelas ya. Misalkan kalau kita ingin lebih detailnya lagi, misalkan ini adalah A, maka ini adalah A dikali A, seperti itu ya. Maka A kali A sama dengan panjang A kuadrat. Oke, jelas ya, ini Bapak hapus lagi ya. Kemudian diketahui panjang P min Q adalah 2 akar 9. Berarti nilai kalau dikuadratkan maka dia sama dengan 2 akar 19 ya, dikuadratkan. Oke. Lalu dengan sifat distributif ya, maka bisa kita dapatkan seperti kita mengalihkan silang gitu ya, mengalihkan pelangi. P dikali P, P dikali min Q dikali P, min Q dikali min Q ya. Maka
Yang kedua kita dapatkan P dikali P sama kemudian min P dikali Q min P dikali Q, kemudian plus Q dikali Q. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Dari kita kalikan pelangi, kita dapatkan ini ya. Maka ini sama dengan 2 akar 19 dikuadratkan adalah 76. Nah, kembali ke teori yang panjang vektor. Jika ada dua buah vektor yang sama dikalikan, maka vektor P dikali vektor P sama dengan panjang vektor P dikuadratkan ya. Kemudian ini adalah min 2P Q. Kemudian Q dikali Q berarti panjang Q dikuadratkan sama dengan 76 ya. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, oke, diketahui P panjangnya 6, berarti di sini adalah 6 kuadrat, yaitu 3. Oke, Bapak tulis itu aja ya. Di sini adalah 6 kuadrat. Kemudian ditambah panjang Q 10 kuadrat. Ya. Kemudian dikurangi 2 dikali P dot Q. Ya, P dot Q berarti kita manfaatkan tadi teori yang di awal. Ya, ini aja. P dot Q berarti panjang P dikali panjang Q dikali cos alfa, gitu ya. Ini berarti panjang P dikali panjang Q dikali cos alfa itu sama dengan 76 ya. Sehingga bisa kita sederhanakan 36 ya, 36 tambah 100 adalah 136 ya. 136 dikurangi 2 dikali panjang P ya. 2 dikali 6 dikali 10 berapa? 120. Ini 120 ya. Berarti kita langsungkan saja supaya tempatnya cukup. 120 cos alfa sama dengan 76. Oke, sehingga bisa kita sederhanakan kembali. 136 min 76 sama dengan 120 cos alfa. Ya, berarti 136 min 76 sama dengan 60 gitu ya. 60 120 cos alfa. Oke, Bapak pindahkan ke sini. Berarti 60 sama dengan 120 cos alfa. Berarti cos alfanya sama dengan 60 dibagi 120. Atau cos alfa sama dengan berapa? 60 dibagi 120? 6 dibagi 12 berarti setengah. Oke. Maka cos alfa sama dengan setengah. Berarti alfanya bernilai berapa? Sehingga sudut yang dibentuk oleh P dan Q adalah 60 derajat. Oke. Bagi kalian yang masih bingung, yang tidak hafal dengan sudut pada trigonometri, silakan kembali dicek tabel trigonometrinya ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Bapak jelaskan bisa menambah pemahaman kalian tentang sudut antara dua buah vektor. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.